Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami dari kelompok 3 kelas D Matematika Diskrit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang graf. Nah, graf ini adalah sebuah objek dasar pelajaran dalam teori graf. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat, di mana biasanya tak berarah, sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A. Nah, fungsi dari graf itu yaitu untuk digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, ini merupakan gambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Bisa kita lihat di sini titik-titiknya itu sebagai simpulnya, yang ini ada penghubung-penghubung di antara kota, dan ini merupakan contoh dari sebuah graf. Nah, awal sejarahnya itu yaitu dari masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Kita lihat ya, ini jembatannya, kemudian titik A, B, C, D ini sebagai daratan dan ini sebagai sungai. Ada di graf itu ada simpul dan juga sisi. Nah, pada waktu itu ada yang menyatakan bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Jawabannya itu tidak bisa. Nah, kemudian dari simulasi ini digambarkan graf berikut ini. Jadi dari simpul A, B, C, D, kemudian ada garis penghubungnya yaitu sisi H. Kemudian ada definisi dari graf. Nah, graf ini sama dengan F, E. F itu apa ya? F itu apa? F itu vertex, yakni dilambangkan V1, V2 sampai Vn. Kemudian E itu ada sisi atau H yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi V ini simpul, kemudian E ini yang menghubungkan sepasang simpul, yaitu E1, E2 sampai En. Ini merupakan contohnya. Kita lihat yaitu di G1, ya ini simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sisinya itu yang menghubungkan ada 5, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4. Maksudnya 1, 3 yaitu simpul yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Kemudian simpul 1 ke simpul 3 dan seterusnya. Kemudian G2 ini kita lihat simpulnya sama, ada 4. Yang membedakan ya ini ada sisinya, yaitu karena di sini ada ganda, jadi sisinya bertambah, yaitu ada 7 sisi. Kemudian yang ketiga ini juga sama seperti G2, namun ada tambahan gelang, sisi gelang, yakni yang menghubungkan simpul 3 dan kemudian ke titik simpul 3 lagi. Nah, ini penjelasan yang lebihnya, yakni pada G2 sisi E3 yaitu simpul 1 dan simpul 3, kemudian sisi E4 yaitu simpul 1 dan simpul 3 dinamakan sisi ganda. Jadi simpul 1 dan simpul 3 itu ada 2, jadi dinamakan sisi ganda. Nah, kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kemudian pada graf 3, ya ini E8 merupakan gelang atau kalang, karena ini menghubungkan simpul 3 dan kembali lagi ke simpul 3. Jadi dia menghubungkan simpul yang sama. Kemudian ada jenis-jenis graf. Nah, jenis-jenis graf ini dibedakan dari
berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka ada dua, yaitu graf sederhana yaitu simple graph, dan juga graf tak sederhana. Nah, yang pertama graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Kita lihat G1 merupakan contoh dari graf sederhana. Jadi dia tidak ada gelang ataupun sisi ganda. Kemudian graf tak sederhana yaitu G2 dan G3 merupakan contohnya, yaitu graf tak sederhana yaitu sisi ganda atau sisi gelang. Jadi di graf tak sederhana ini dia terdapat minimal satu buah sisi ganda ataupun sisi gelang, atau nama lain dari sisi gelang yaitu graf semu. Kemudian juga bisa dibedakan dari orientasi arah pada sisi. Ada dua juga, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Nah, contohnya ini. Contoh graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi di sini kita lihat, jadi dia ini tidak memiliki arah, sedangkan kalau yang di bawahnya ini G4 dan G5 memiliki arah. Jadi dari 2 ke simpul 3, dari 2 ke simpul 1 dan seterusnya. Sedangkan di sini kita lihat dia ini tidak ada yang menghubungkan, tidak memiliki arah. Yang G4 ini merupakan graf berarah, sedangkan G5 ini ganda berarah karena dia ada ganda di sini, yakni menghubungkan simpul 3 dan satunya ini ada 2. Nah, ini merupakan tabelnya, tabel yang sudah kita bahas tadi. Parameternya itu ada berdasarkan sisinya, berdasarkan sisi gandanya, kemudian berdasarkan sisi gelangnya. Ada graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan ganda berarah. Nextnya ini ada contoh terapan dari graf. Nah, ini ada contoh penerapan dari rangkaian listrik. Ini dia merupakan penerapannya. Ini titik simpul A terhubung dengan F, kemudian terhubung dengan B dan seterusnya. Kemudian ada, kalau teman-teman ingat, ada pelajaran kimia, ya ini metana, etana, propana, yang bisa digambarkan dengan graf. Kemudian ada transaksi konkuren pada basis data terpusat, yakni titik 0 menunggu transaksi T1 dan T2, kemudian T2 yang menunggu transaksi dari T1, kemudian T1 yang menunggu transaksi dari T3, dan T3 menunggu transaksi dari T2. Nah, kalau di teknik informatika sendiri ada pengujian program, ya ini kita lihat perulangan X. Jika X-nya ini belum sampai ke angka 9999, maka dia akan melakukan perulangan. Nah, jika F-nya ini kurang dari 0 atau minus, maka program akan menampilkan masukan tidak boleh negatif. Sebaliknya, jika tidak minus, maka S akan ditambahkan dengan nilai 10. Nah, program ini dapat digambarkan dengan menggunakan graf. Jadi awalnya ini titik simpulnya ini dari 1, kemudian dia akan beralih ke titik simpul 2, yakni jika X tidak sama dengan 9999, maka program akan terus berjalan sampai nantinya X ini jika sudah menyentuh angka 9999, maka akan langsung menuju ke simpul 7. Sebaliknya jika tidak, maka program akan melanjut ke titik simpul 3, yakni program akan menampilkan dua pilihan. Jika program yang dimasukkan X yaitu nilainya negatif, maka dia akan menuju ke simpul 4,
yakni program akan menampilkan masukan tidak boleh negatif. Sebaliknya, jika X yang dimasukkan tidak negatif, maka program akan menuju ke simbol 5, yaitu nilai X-nya akan ditambah dengan nilai 10. Nah, baik simbol 4 ataupun simbol 5, dia akan langsung menuju ke simbol 6, yaitu membacanya. Nah, setelah dari simbol 6 ini, program akan kembali lagi ke simbol 2. Nah, jika simbol 2 ini tidak menyentuh angka 9999, maka akan terus berulang ke titik 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jika sudah mencapai angka 9999, maka program akan menuju ke titik simbol 7 dan program akan berakhir. Kemudian contoh yang terakhir ini ada pada teori otomata, yaitu mesin jajah atau vending machine. Kita lihat misalnya jika ada mesin jajah yang menjual minuman minimal 15.000. Nah, yaitu titik A sebagai 0 sen dimasukkan, B 5 sen, C 10 sen, dan D 15 sen. Contohnya nih, misalnya pengguna memasukkan koin 5 sen, maka dia dari awalnya titik A akan menuju ke titik B. Sebaliknya, jika pengguna memasukkan nilai 10 sen, maka dari titik A dia akan langsung menuju ke titik C. Begitu seterusnya sampai koin yang dimasukkan yaitu minimum Rp15.000. Nah, setelah Rp15.000, maka program akan mengeluarkan makanannya atau mengeluarkan outputnya. Kemudian setelah mengeluarkan outputnya, dia akan kembali lagi ke titik A. Dan ini program akan terus berjalan seperti ini. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Pertama yaitu bertetanggaan, di mana dua buah simbol dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya pada graf G1, di mana simbol 1 bertetangga dengan simbol 2 dan 3 dikatakan tidak bertangga, di mana simbol 1 ini tidak bertetangga dengan simbol 4. Yang kedua yaitu bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan VC, VK dikatakan E bersisian dengan simbol VC atau E bersisian dengan simbol VK. Contohnya dari G1, sisi 2, 3 bersisian dengan simbol 2 dan simbol 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simbol 2 dan simbol 4. Tetapi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simbol 4. Yang ketiga yaitu simbol terpencil. Simbol terpencil ini ialah simbol yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada G3 ini terdapat simbol 5, yaitu simbol terpencil. Ini sebenarnya tidak memiliki penghubung. Kemudian keempat, graf kosong atau non-graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau N besar N kecil, di mana graf ini terdapat 5 simpul sehingga dituliskan N sama N5. Kemudian yang kelima yaitu derajat. Derajat suatu simbol adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Notasi dituliskan dV, ditinjau dari G1, di mana D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Ditinjau dari G3, di mana D5 bernilai 0 karena simbol kecil. Kemudian D4 ini bernilai 1, dikatakan sebagai simbol anomali. Ditinjau dari G2, D1
sama dengan 3, yaitu persisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, persisian dengan sisi bulat atau lurus. Pada graf berarah, D in dalam kurung V sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur masuk ke simbol V. D out V sama dengan derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simbol V. dV sama dengan D in tambah D out. Ditinjau dari G4, contohnya yaitu ini. D in 1 sama dengan 2 dan D out 1 sama dengan 1, di mana D in ini terdapat panah masuk dari simbol 2 ke simbol 1 dan D out 1-nya yaitu dari simbol 1 masuk ke simbol 2. Kemudian D in 2 ini yaitu terdapat ada yang masuk dari simbol 1 dan dari simbol 4. Kemudian D out 2 ini sama dengan 3, dari simbol 2 keluar kemudian masuk ke simbol 3 dan keluar masuk ke simbol 1, keluar masuk ke simbol 4 dan seterusnya. Lema jabatan tangan. Jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan dalam kurung V, E, maka sigma V E D dalam kurung V sama dengan 2 kurung dekat E. Tinjau graf pertama, G1, D1 tambah D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10, atau 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 dikali 5. Ditinjau G2, dituliskan D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, atau 2 kali jumlah sisi 2 kali 5. Ditinjau G3, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 ditambah D5 sama dengan 2 ditambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8, atau 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Contoh yang kedua, diketahui graf dengan 5 buah simbol. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simbol adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian A tidak dapat karena jumlah derajat semua simbolnya ganjil, dimana bila dijumlahkan menghasilkan 9. Sedangkan B dapat dijadikan sebuah simbol karena jumlah derajat semua simbolnya adalah genap, dan bila mana dijumlah hasilnya adalah 16. Digambarkan seperti ini. Yang keenam yaitu lintasan. Lintasan panjangnya N dari simbol awal V0 ke simbol tujuan Vn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simbol-simbol dan sisi yang terbentuk E0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan dalam kurung V0, V1 hingga En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G. Pertama, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan dari sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan ialah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar ini memiliki panjang lintasan 3.
Kemudian yang ketujuh yaitu siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya yaitu pada G1 ini. 1 dari simbol 1, 2, 3, 1 disebut yaitu sebuah sirkuit. Kemudian panjang sirkuit adalah jumlah sisi dan sirkuit dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang graf terhubung. Nah, graf disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V mendapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka graf tersebut disebut graf tak terhubung. Nah, di sini ada contohnya untuk graf tak terhubung. Kemudian, graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, maka graf tersebut disebut graf terhubung lemah. Nah, ini ada contohnya graf yang terhubung lemah. 1 berarah ke 2, 2 berarah ke 1, kemudian 2 berarah ke 3, namun 3 berarah ke 4, bukan 3 berarah ke 2. Sedangkan graf yang berarah terhubung kuat adalah jika 1 terarah ke 2, kemudian 2 berarah ke 1, dan 2 berarah ke 3, 3 juga berarah ke 2. Kemudian ada upagraf dan komplement. Nah, upagraf itu misalkan ada sebuah graf G sama dengan VE, kemudian ada graf G1 sama dengan V1, E1. Nah, upagraf dari G jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan E1 adalah himpunan bagian dari E. Nah, kemudian komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G sama dengan V2, E2. Nah, ini contohnya ada graf G, kemudian upagrafnya ada simpul 1, 2, 3, 5 seperti ini, dan kemudian komplement dari upagraf adalah sisanya ada 1, 2, 3, 6, 5. Oke, kemudian komponen graf adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Nah, di sini jumlah maksimumnya ada 4 buah, yaitu 4 buah komponen. Kemudian pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Nah, pada contoh ini, pada graf di bawah ini ada 2 komponen terhubung kuat. Nah, kemudian ada paragraf rentang. Nah, paragraf rentang itu jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G, mengandung semua simpul dari G. Nah, di sini ada contoh graf G, misal ada simpul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, upagraf rentang dari G di contoh B ini ada simpul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama seperti graf G karena mengandung semua simpul dari G. Maka contoh B ini disebut upagraf rentang. Sedangkan contoh C bukan upagraf rentang dari G karena dia cuma ada simpul 1, 2, dan 3. Next, ada cut set. Cut set ini adalah graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Nah, jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Nah, langsung ke contoh ya. Ini ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ketika graf di bawah ini kita hilangkan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4. Kita hilangkan cut setnya 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4. Maka akan menjadi seperti ini. Akan menjadi 2 buah komponen 1, 3, dan 2, 4, 5, 6. Nah, kemudian next ada graf berbobot. Nah, graf berbobot ini adalah graf yang pada setiap sisinya itu diberi sebuah harga atau sebuah bobot nih. Misal ada sisi AB diberi bobot 12, kemudian AE 10, EB 8, dan lain sebagainya. Next, ada beberapa graf khusus di sini. Nah, yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Nah, kita ambil misal dari contoh K3.
simpul, anggap saja simpul 1, 2, dan 3. Nah, simpul 1 punya sisi ke simpul 2, kemudian simpul 2 punya sisi ke simpul 3, simpul 3 punya sisi ke simpul 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan contoh lainnya. Kemudian ada graf lingkaran, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, berderajat 2 adalah memiliki tetangga, dua tetangga. Nih, misal kita ambil contoh lagi, segitiga ada simpul 1, 2, 3. Simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3, kemudian 2 bertetangga dengan 1 dan 3, 3 bertetangga dengan 1 dan 2. Semuanya, semua simpul ini mempunyai derajat 2. Nah, dan begitu juga berlaku untuk contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian ada graf teratur, yang mana setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama di setiap graf teratur. Nah, derajat yang sama itu maksudnya seperti anggap saja ini 1, 2, 3, 4. Nah, simpul 1 punya derajat kedua, punya derajat 1, 2, 3, simpul 2, 1, 2, 3, simpul 3, 1, 2, 3, simpul 4, 1, 2, 3. Nah, kemudian ada graf bipartit. Nah, graf bipartit itu graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai V1 V2 seperti ini. Nah, kemudian graf di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan ABC, V2 sama dengan C, E, F, G. Seperti ini. Representasi graf. 1. Matriks ketetanggaan atau biasa disebut adjacency matrix. A sama dengan AIJ. AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya pada gambar di bawah ini. Derajat tiap simpul I untuk graf tak berarah D VI sama dengan sigma AIJ. Untuk graf berarah D in atau VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma AIJ. D out atau VI sama dengan jumlah nilai pada baris I sama dengan sigma AIJ. Gambarnya seperti ini. 2. Matriks bersisian atau biasa disebut incidency matrix. A sama dengan AIJ. AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Gambarnya seperti ini. 3. Senarai ketetanggaan atau adjacency list. Simpul 1, simpul tetangganya nomor 2 dan 3. Simpul 2, simpul tetangganya 1, 3, 4. Simpul 3, nomor 1, 2, dan 4. Simpul 4, simpul tetangganya 2 dan 3. Sama halnya dengan gambar B dan C. Graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Gambarnya seperti ini. G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Gambar A, dua buah graf isomorfik, dan gambar B, tiga buah graf isomorfik.
Dari definisi graf isomorfik dapat disimpulkan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi 3 syarat. 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun ketiga syarat ini belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Gambarnya seperti ini. Masuki materi graf planar dan graf bidang. Nah, apa sih yang disebut graf planar itu? Graf planar yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Itu disebut dengan graf planar. Berikut ada gambar yang termasuk graf planar, dan ini yang di bawah gambar 6.41 ini bukan dari graf planar. Sedangkan apa sih yang disebut graf bidang itu? Nah, graf bidang itu adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Pada gambar 6.42 ini ada 3 buah graf planar, sedangkan graf B dan graf C ini termasuk graf bidang. Nah, pada contoh 6.26 ini ada persoalan utilitas. Di bawahnya itu ada gambar yang A ini graf persoalan utilitas K3, sedangkan yang B itu graf persoalan utilitas bukan graf planar. Dan selanjutnya, sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Nah, pada gambar 6.44 ini graf planar yang terdiri dari 4 wilayah. Ini gambarnya. Sekarang rumus Euler itu n-e plus f sama dengan 2. Dalam hal ini dinyatakan f itu jumlah wilayah, e jumlah sisi, dan n itu jumlah simpul. Pada contoh 6.27 ya sebelumnya ya, yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini membahas yang gambar 6.44 ini, E-nya itu 11 dan N-nya itu 7, maka F sama dengan 11 minus 7 plus 2 dan sama dengan itu 6. Hasil yang didapat itu 6. Nah, pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, dengan E lebih dari 2 selaku berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih dari atau sama dengan 3F dibagi 2, dan E kurang dari sama dengan 3N minus 6. Nah, di sini 6 lebih dari atau sama dengan 3 dikali 4 dibagi 2, dan 6 kurang dari sama dengan 3 dikalikan 4 minus 2. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N minus 6 ini tidak berlaku untuk graf K3 karena E sama dengan 9 dan N-nya itu didapat 6. Nah, langsung saja 9 kurang dari sama dengan 3 dikalikan 6 minus 6 itu hasilnya 12. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Nah, kita buat asumsi baru.
Setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh sedikit 4 buah sisi. Selanjutnya, graf K3 pada gambar di bawah memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N minus 6 karena E sama dengan 9 dan N-nya itu 6. 9 kurang dari atau sama dengan 2 dikalikan 6 itu minus 4 itu sama dengan 8. Nah, itu salah karena yang berarti K3,3 itu bukan graf planar. Selanjutnya, teorema Kuratowski. Nah, ini ada 3 buah graf Kuratowski ya. Yang pertama itu yang A, ini K5, yang B ini. Yang kedua, ini K3,3 dan yang terakhir yang C ini graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Nah, sifat graf Kuratowski sendiri itu ada 4. 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. 2. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. 4. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Selanjutnya teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung graf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, gambar 6.46 ini ada 3 buah graf yang homomorfik satu sama lain. Nah, di sini ada contoh. Sekarang kita menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G pada gambar 6.47 ini ya gambarnya bukan graf planar karena ia mengandung upgraf atau G1 yang sama dengan K3,3. Di sini pada gambar berikut G tidak planar karena ia mengandung upgraf atau G1 yang homomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Nah, di sini ada gambarnya, bisa teman-teman melihat sendiri. Sekian mungkin penjelasan dari saya, dan terima kasih.